Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah berkembang jauh sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Lalu, bagaimanakah perjalanannya? Mari kita simak sama-sama ya. Secara umum, perjalanan pendidikan nasional dapat dikelompokkan menjadi 5 periode. Yang pertama, periode prakolonial. Kedua, periode kolonial. Ketiga, periode kemerdekaan hingga Orde Lama. Keempat, periode Orde Baru. Dan kelima, periode reformasi. Pada periode prakolonial, pendidikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan lebih banyak ditujukan untuk pengajaran agama, yaitu agama Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, pendidikan masih dilakukan secara informal, seperti melalui perkumpulan di padepokan-padepokan, surau, masjid, dan pondok pesantren. Selain itu, pendidikan masih dikelola oleh tokoh-tokoh petinggi agama, seperti oleh Brahmana bagi umat Hindu, biksu bagi umat Buddha, dan kiai atau ustadz bagi umat Islam. Ciri yang keempat, pendidikan pada masa ini masih bersifat aristokratis, di mana pendidikan hanya diikuti oleh segolongan masyarakat saja, yaitu para raja dan para bangsawan. Barulah pada masa kejayaan kerajaan Islam, pendidikan mulai menyentuh lapisan masyarakat umum melalui pondok pesantren. Periode yang kedua adalah periode kolonial, yang bermula dari kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia pada awal abad ke-16. Pendidikan pada periode ini, khususnya pada masa penjajahan Portugis dan Spanyol, lebih banyak ditujukan untuk penyebaran agama Katolik, meskipun beberapa di antaranya juga diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian memasuki masa penjajahan Belanda, tepatnya ketika VOC berkuasa, pendidikan mulai merambah ke ranah ilmu pengetahuan umum. Namun, hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan di kantor-kantor pamong praja. Pada masa ini, pendirian sekolah swasta sangat dibatasi. Jikapun berdiri, pelajaran yang disampaikan di sekolah swasta tidak boleh melanggar ketentuan dari pemerintah Belanda. Sementara itu, ketika pemerintah Belanda memberlakukan politik etis, pendidikan benar-benar merujuk ke model pendidikan di negeri Belanda. Selain itu, pada masa ini sistem dualisme pendidikan sangatlah kentara, di mana terdapat perbedaan tajam antara pendidikan bagi orang-orang pribumi dengan orang-orang Belanda. Di sisi lain, pada masa ini sekolah-sekolah baru banyak bermunculan, seperti Osvia, Mulo, Kwek School, dan sekolah-sekolah kejuruan. Kemudian, pada masa penjajahan Jepang, dualisme dihapuskan dari sistem pendidikan. Namun, pemerintah juga berupaya menghapuskan ideologi Indonesia Raya dan mengubah pendidikan menjadi berorientasi pada Perang Pasifik. Semua kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dihapuskan dan diganti dengan ilmu-ilmu keterampilan berperang. Periode selanjutnya adalah periode kemerdekaan hingga Orde Lama. Pada periode ini, pendidikan di Indonesia memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya penyelenggaraan praktik pendidikan banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Ciri selanjutnya, Pancasila dijadikan sebagai asas pendidikan nasional. Selain itu, praktik pendidikan banyak menekankan pada pengembangan jiwa patriotisme. Pada periode ini, terjadi 2 kali perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1945 hingga 1968, yang berubah menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952, yang kemudian berubah lagi menjadi kurikulum 1964.
Dari perubahan kurikulum yang terjadi, terdapat kesamaan dalam kurikulum pada periode ini, yaitu siswa diposisikan sebagai subjek kurikulum. Pada periode Orde Baru, perjalanan pendidikan nasional menurut kurikulum yang berlaku dibagi menjadi 4, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Kurikulum 1968 bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, yaitu manusia yang kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum ini, pendidikan hanya menekankan segi intelektualitas dan siswa hanya berperan sebagai pribadi yang pasif. Sedangkan pendidikan nasional pada kurikulum 1975 didasarkan pada Pancasila dan bertujuan untuk menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun diri sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pada kurikulum ini, semua proses belajar mengajar menjadi lebih sistematis dan bertahap. Selain itu, pendidikan keguruan mengintegrasikan antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang ditandai dengan pemberian ijazah dan akta mengajar. Selanjutnya, kurikulum 1984. Kurikulum ini mengusung proses skill approach, di mana proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum ini menerapkan cara belajar siswa aktif atau students active learning yang menempatkan guru sebagai fasilitator. Sementara pada kurikulum 1994, pengantar sains dan teknologi menempati peranan penting. Hal ini ditujukan untuk menyongsong era industrialisasi abad 21. Pada kurikulum ini, tahap pembelajaran menggunakan sistem catur wulan dan berorientasi pada penguasaan materi pelajaran atau content-oriented. Sayangnya, materi pelajaran pada kurikulum ini dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi di kehidupan sehari-hari. Pada periode reformasi, tepatnya hingga saat ini, perjalanan pendidikan nasional menurut kurikulum yang berlaku juga dibagi menjadi 4, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, pendidikan menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Selain aspek kognitif, pendidikan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa. Pada kurikulum ini, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang lebih bervariasi. Selain itu, kurikulum ini juga menerapkan konsep bahwa sumber belajar bukan hanya guru atau buku, tetapi juga sumber belajar lainnya selama memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya, kurikulum KTSP. Kurikulum ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum berbasis kompetensi. Bedanya, kewenangan dalam penyusunan kurikulum ini mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Selain itu, unsur pendidikan dikembalikan pada unsur semula, yaitu unsur teoritis dan praktis. Sedangkan pada kurikulum 2013, pendidikan di sekolah sangat menekankan pendidikan karakter dan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Selain itu, kurikulum ini juga menciptakan pendidikan berwawasan lokal dan lebih menekankan keaktifan siswa dengan cara belajar siswa aktif. Yang terakhir, kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan metode pembelajaran yang lebih interaktif serta kolaboratif, seperti pembelajaran dengan diskusi dan argumentasi, pembelajaran problem-based learning,
dan pembelajaran project-based learning. Pada kurikulum ini, jam pembelajaran tidak ditargetkan per minggu, melainkan per tahun, sehingga sekolah bisa merancang kurikulum operasionalnya dengan lebih fleksibel. Selain itu, peserta didik dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Khususnya bagi siswa setingkat SMA, mereka dibebaskan memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman.